manusia kan Ini sekalian kerepotan. masa Iya. ya jurusan ini. Kita kan kerepotan. Kita kan pernah tahu, kita pernah ngaji seperti ini. Supaya di antaranya ada 10 niat kebaikan. Wis, kita kan udah tahu. Untuk menjelentrehkan satu persatu kan repot. Wis engkau niatnya tadi juga sih tambahnya boleh dian kau setak tahu bagus. Lillahi ta'ala. Iya urusan malaikat sendiri. Bener. Kan Bulan niat sepada bareng iya minggu lamba kalau kita bermain makin Allah Akbar jadi gawat ya gawat. Terus ada TV kepengiran, ada TV ini Malaikat jangan nyari kelakuan. Salah satu bedanya niat yang formal begitu dengan formal boleh katanya Pak Nurul nanti bingung. Yang nomor 1 apa ya? Yang nomor 2 apa? Kan sih. Daripada bingung, ya pokoknya saya niat seperti itu dan ditambahin niat-niat yang banyak saya nggak tahu. Terus ini apa? ini niat sampai 8 begini mau ditaruh di mana? Nawa itu alama Nawa Imam Ghazali sekarang lagi. Sedelapan ditambahin sedak masuk. Belum ditulis. Itu alama Nawa Imam Ghazali. Macam bener ya. Kalau yang fardu itu dibarengkan dengan yang sunnah itu gak sah. Kan ada sunnah, ada mutlak, ada sunnah mu'akkad atau muqayyad. Kalau yang mutlak itu nanti ikut ke yang mu'akkad bisa. Tapi kalau fardu, kalau sholat itu sumpama sholat duhur wa sunnah tahajud itu gak sah. Iya kalau itu Pak. Kalau tahiyat masuk. Ya, ya karena tadi itu Pak itu karena mutlak dengan muqayyad atau mu'akkad. Nggak bisa masuk berarti sunnah yang Rawatib. Yang mutlaknya yang ikut masuk. Mutlaknya Iya. yang itu. Tahiyatul masjid itu kan masuk ya. mutlak Pak. Tahiyat. Iya. Ibadah tahiyat masjid. Masuk istihoroh. Maksudnya Misalnya sunatan lillahi ta'ala aja. Yang enggak maksudnya kan pagi Pak. Jangan masuk jam berapa saja ke masjid ya gitu Pak. Gitu. Kan pokoknya masuk sunnah. Pokoknya masuk sunnah. Kalau mau aku kan bahagia, kan kan. Kita sababin atau Ini hubungannya dengan ini, apa tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu kalau setelah asar boleh ya? Enggak boleh Pak. Tahiyatul masjid Pak masuk setelah asar. Iya. Kan ada penyebab. Boleh ya? Ya kan ada penyebab. Boleh gitu. Boleh. Kalau nggak ada sabab, itu ya nggak boleh. Sebab duhulul masjid. Ya, kan masih ragu. Ayo coba. Atau di Mekah dan karena ini ada di sosial. ada di situ. Kalau Mekah Madinah memang nggak ada waktu karo. Enggak malah enggak sholat tahajud. Nggak ada waktu. Nggak ada tawaf Pak. Kalau ke masjidil haram nggak ada sholat tahiyatul masjid. Dikirim Tawaf. Dikirim sampai dikirim kalau di Mekah. Kalau sekarang kan tawaf itu harus sulit banget. Harus pakai ihram. Tahiyatul masjid ini masjid Nabawi bebas. Pak, sebenarnya asar tidak ada gitu. Masjid Nabawi kan maksudnya Iya. ada waktu yang haram. Enggak ada di Masjidil Haram enggak ada. Bebas ya, tawaf Enggak ada waktu Istimewa. Waktu haram. Nabawi lagi. Iya. Tapi saya menemukan keterangan begini. Seperti waktu karaoke tadi, masuk masjid, tahiyatul masjid dan waktu karaoke. Kalau niatnya sholat nggak boleh. Mau niat mau sholat itu nggak boleh. Tapi kalau niat masuk masjid kemudian sholat, Yang formal itu Masuk masjid. ya, ada kostunya Pak, ada kostunya masjid. Niat mau sholat. Ya dia kadung ketagihan sholat masuk kan memang mau sholat tok terus habis itu mau keluar lagi kan gitu Pak memang tujuannya. Beda dengan masuk ini memang mau masuk masjid terus mau melakukan sholat maghrib berhubung belum waktu masuk sholat maghrib masjid kan gitu. Masjidil Haram itu memang namanya Masjidil Haram. Oke. Bunganya masjidil halal. Nah, orang memang kebanyakan haramnya kok. Mulia Pak, haram itu Kota Masjidil Halal ya. haram haram. Diharamkan untuk melakukan bikin takbiratul haram. Takbiratul ihram, takbiratul haram bikin Pak. Takbir seharam. Begini loh, ada kasus ini kejadian betul.
nunggu antrian, akhirnya kan lewatnya juga lewat masjid juga. Ketika nyampe di Rondo dan itu waktu mau menjelang mau maghrib, sholat itu sholat apa gitu? Nah ternyata saya menemukan tadi buka sebelum maghrib. Ternyata iya, memang kesuciannya bebas ya. Nggak ada makruh, larangan nggak ada. Nggak ada makruh, nggak ada makruh karoha betulnya itu begini. Kecuali niatnya didohirkan buat dia kan asrik baru tahu. Makanya orang itu kan biar jelas ya, talafut itu kan biar jelas ya. Termasuk data sabab beda itu. Wudu kan sunat, sebagian kan mengatakan Ada sunat sahabat itu ada dua, Pak. Ada yang mukorin, ada yang bersama hari itu. Kalau yang setelahnya wudu nih, setelahnya wudu kan Akibat sunat. wudu. Iya. Akibat wudu ya. Iya, itu salat ya. Itu kalau setelah Waktu karoha. waktu karoha masih disunatkan apa enggak ya? Itu ada perinciannya, kalau nggak salah di Ihya juga. Kalau sampai niat wudhu, waktu karoha mau niat sholat, itu nggak boleh. Tapi kalau udah kebiasaan Kalau niat gitu, sholat, ada kostum mau niat mau sholat. Ya Kalau sampai wudhu ya, mau niat sholat mutlak gitu. Di waktu karoha, itu yang nggak boleh. itu nggak ada unsur sunnah sholat setelah wudhu, enggak. Setelah wudhu kan disunatkan. Maksudnya sampai itu ada tujuan mau sholat gitu. Wudhu dulu gitu. Loh, Sampai itu tujuannya mau wudu Bukan. apa mau sholat? Bukan. Nun sewu. Jangan paham enggak? Setelah wudhu itu sunnah. Ada sunnah. Ada sunnah. Paham banget. Nah, ya kan? Nah itu dah. Itu kenapa hubungannya dengan niat mau sholat kan enggak? Enggak, sampai itu waktu karoha kan Ini aja wudhu. Pak, dicontoh yang Ya, Pak, ayat al-Majid. iya, iya. Misal gini Pak ya, saya itu habis mau maurib 10 menit saya masuk ke masjid. Tujuan Bukan itu saya. Sama. Dia lanjutkan. Beda. Saya lanjutkan dulu Pak, lagi masalah karohanya dulu. Iya. Oh iya. Coba. Itu kan nggak boleh sholat ketika di waktu itu kan. Berhubung saya masuk masjid dengan tujuan mau itikaf ya. Bukan mau tujuan saya masuk ke masjid ini bukan mau tujuan mau sholat, mau itikaf. Dan karena masuk masjid itu duduk itu dimaklumkan harus sholat dulu maka saya sholat. Lah itu nggak apa-apa kata Pak Khairul. Ketika saya masuk ke masjid ini memang tujuannya pengen sholat toh, ya itu nggak boleh di waktu kalah. Itu Pak Amin pernah mulakan itu Amin sampai itu. Boleh sama Dengan persis ada Pak ibaratnya Sama. Pak. Gini loh. Sampai itu nggak ada ibaratnya. Ini ada ibarat. Ini gini. Kalau kita bicara ibarat, boleh saya tampilkan. Saya juga akan menampilkan juga. Pemahaman Gampang. ada itu. Iya. Itu sholat mutlak dilakukan. Pak Amin pada Pak. Nah itu kan hanya singkatannya, bukan ini. Coba Jangan semuanya paham saya dari pernah dia. baca. Ketika wudhu Iya. di Fathul Qorib takrib Nah, iya. disunnahkan sholat. Ini loh kasus ini. Ya itu sholat itu kan sholat mutlak gitu. Loh, bukan. Sunnahnya wudhu itu disunatkan sholat. Ya, Sholatnya sholat apa? Lah, sholat itu sholat sunnah setelahnya wudhu. Nah, berarti jenengan yang tidak baca Fathul Qorib berarti. Kategori sholat apa? Loh, sholat sunnah setelah wudhu. Ya termasuk dasar berarti. Nah, makanya saya tanya ini. Saya baca. Iya. Wa mahallu sihhati sholati data sababi al mutaqaddim awil muqarrin. Idza lam yataharro biha waqtal karoha bi ayyaksida iqa'aha bihi min haitsu innahu waqtu karohatin. Masuk Apa itu pada maksudnya? umur wasaid. Makanya jadi tempat kesahnya sholat yang mempunyai sebab bagian mutaqaddim atau yang muqarrin itu di dalam yataharro biha. Ketika orangnya tidak memilih waktal karoha itu di ayat sida iqaha bihi. Kalau saya wudu mari asar bae ya. Masa pagi ke sana. Jangan lanyala. Ini dia ngomong. Ibadah pagi iqaha. Itu yang nggak boleh Pak ya. Nah,
biasanya Yang wudhu. kan sampai ke yang ragara ya. Ini mari asal wudu sampai. Ini kan lupa apa? Kan maksudnya minta Dari saya berwudhu lah mana dia kata-kata dia. Iya, tapi kalau kebiasaan udah Kalau gitu, dari nggak mulut ada- saya nggak kira nggak apa-apa. apa-apa. Kayak Nggak makanya apa-apa. kayak Iya. cuci ternyata masjid. Iya. Atau kalau kebiasaan bro, karena dana di terkait kamar kecil, bro wudhu, aduh, gua mandi wudhu kok mandi wudhu, ngajeng baik lah. Kan bisa saja kan seperti itu. Ada kebiasaannya wudhu, sampean wudhu terus sholat itu nggak apa-apa, Pak. Tapi sampean mau tahiyat al masjid, mau sholat setelah itu, setelah wudhu, waktu karaoke ada tujuan mau sholat, itu yang nggak boleh. Itu kan tujuan, ini nggak ada tujuan. Ayat taharah itu kos. Wudhu itu ada tujuan sholat itu ada. Ini tidak wudhu. Ketika wudhu, mandi wudhu, sholat sunat dan wudhu. Oh iya. Tapi tidak harus kebiasaan mungkin. Tidak. Taharro itu panepaki. Nah, napa Jadi panepaki kode kiri. Patepaki. Patepaki. Seperti menguburkan jenazah. Itu kan sebenarnya biasa apa dalam kapan saja, termasuk di waktu karoha. Kecuali tidak boleh kalau ia taharro waktu karoha itu. Iya. itu laisa minal mutaharro Pak. Kalau itu walaisa wa kadzalika laisa minal mutaharro takhiru sholatil janazah ba'da sholatil asri. Roja akas sholatil musallina. Bukan mengubur. Bukan sholatnya, mengubur. Enggak, maksudnya ada yang dengan mengubur apa? Itu mengubur di waktu karoha itu boleh kalau tidak taharro. Kalau taharro itu beda masalah sholat. Kalau sholat jenazah kalau Di sini contohnya ada ini yang biasanya qobliyah dan asri tidak dilakukan. Ya, dikodok Dilakukan setelah asar. Soli sunatan Kayak ada sungguh itu. Enggak ada qobliyahnya Pak. bukan masuk kategori kodok Pak. Bukan. Adaan juga. Tapi nggak masuk tahar. Enggak ada kata qobliyahnya Pak. Iya, nggak masuk tahar itu Pak ya. Bahkan di Kan di dia depan itu orang kalau orang seumpama zuhur itu kan ada sholat bagiannya itu qobliyah dan wabak di kan ada yang semuanya lama ya. Iya, iya. Tarik. Karena dulu kayak di sini. Jadi setelah asar boleh qobliyatan asri begitu. Iya, iya. Enggak, bukan kodoan. Adaan. Bukan ada. Karena itu waktu waktu qobliyah itu sampai selesai. Meskipun berarti ya Pak. Walaupun sesudah Salat asar. salat asar. Dia tuh mirip kopi. Lanjut. Al-qismus tsalis. Yang ketiga al-mubahat, amal-amal yang mubah. Wa ma min syai'in minal mubahat illa wa yahtamilu niyatan aw niyatin. Yasiru biha min mahasinil qulubat. Tidak ada satupun dari amal-amal mubah kecuali amal tersebut memuat niat atau niat-niat atau niat yang banyak yang akan menjadikannya dari kebaikan ibadah yang baik. Wa yunalu biha ma'alid darajat, dan dengan niat yang banyak tadi maka akan diperoleh derajat-derajat yang tinggi. Fama a'zama khusrana man yaghfulu anha. Heran, rugi sekali orang yang melalaikan pengetahuan ini. Wa ta'atoha ta'atol bahaim, yang ia lakukan seperti yang dilakukan oleh bahaim. Al-muhmala an sahwin wa ghaflatin. Wala yanbaghi an yastahqiral abdu syai'an minal khotorat. Tidak seharusnya, tidak baiklah seseorang hamba itu menganggap ringan atau meremehkan sedikit pun dari gerakan hati khotorat. Bahkan langkah kaki, bahkan lahazat itu
waktu sebentar, menit per menit, jangan remehkan. Kenapa? Fakullu dzalika yus'alu anhu yaumil qiyamah. Semua itu akan dipertanyakan di hari kiamat. Berupa pertanyaan, annahu lima fa'al. Kenapa kau lakukan walaupun sedetik? Sedetik kok. Bamal ladzi qasada bi, apa tujuanmu? Hadza fi mubahin mahdin. Pertanyaan-pertanyaan ini dalam hal-hal yang mubahnya murni formalitas. La yasubuhu karohatun, yang tak ada campuran karoha. Bagaimana kalau karoha kan? Lebih parah lagi. Walidzalika qala, dalam hadis disebutkan halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Halalnya dunia, apapun keberadaan di dunia, halalnya itu mengandung hisab. Haramnya di dunia, apapun haramnya, iqabun adalah siksa. Wa fi hadits Mu'adz bin Jabal anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innal abda la yus'ala yaumal qiyamati an kulli syai'in hatta an kuhli ainaihi wa an fatatit tinati bi usbu'aihi wa allamsihi thawba akhihi. Sesungguhnya seorang hamba pasti dipertanyakan di hari kiamat tentang segala sesuatu, sampai tentang celaknya di dua matanya. Wa an fatatit tinati bi usbu'aihi, dan sampai tentang apa ya? Potong tanah air, Pecahan tanah sebab kedua tangannya. Tangannya mengakibat memisah-misahkan tanah. Mancul itu. Itu dipertanyakan. macul bareng biji. Mun macol kan, ya, cuma fatatin, remukan Mancul di masjid. sopo kan dari Bangkian iseng nih kan, dimainkan. Maksudnya satu yang sepele itu ditanya. Itu ancol. si niat sebagus Garuda. Betul. Ini kena harta ini yakin daging mana? Hanya orang yang zikir. Anda walaupun dikir mau niat bagaimana cari lahap kan? Itu hanya petunjuknya mursyid. Berarti kembali lagi memang niat itu bukan formal. Formal Yang non formal juga ada. Pelajaran pahit. Wa fi khabarin akhar man tatayyaba lillahi ta'ala ja'a yaumil qiyamati wa rihu ayabu minal miski wa man tatayyaba li ghairillahi ta'ala ja'a yaumil qiyamati wa rihu antanu minal jifati. Barang siapa berparfum karena Allah, maka besok di hari kiamat dia datang dengan bau yang wangi, lebih wangi daripada misik. Barang siapa berparfum tapi tujuannya di ghairillah, untuk selain Allah, maka besok dia di hari kiamat dia akan datang sedangkan baunya adalah antanun dan jifah, lebih busuk daripada bangkai busuk. Fasti maluti bih mubahun walakin la budda fihi min niyati. Menggunakan parfum itu adalah boleh-boleh saja, tetapi seharusnya ada niat. Wallahu a'lam bishawab. Praktek kerja kok gimana? apa itu? Wah. Apa itu? Parfum. Apa itu? Enggak nilai.